bagaimana sih pemanfaatan herbal dalam pelayanan kebidanan, baik itu pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui. Nah, tentunya ini anak-anak kami harapkan untuk bisa mengikuti dengan baik, karena ini merupakan ilmu yang baru, dan kami baru mendapatkan mudah-mudahan pencerahannya pada hari ini yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ilas Padang beserta Ibu Pengurus yang selalu memberikan support dan dorongan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan di Stikes Alifah Padang. Perlu kami laporkan kepada Ibu narasumber kita bahwa pendidikan profesi bidan kita ini sudah berjalan untuk tahun kedua, Ibu. Mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan yang selalu terupdate ini memberikan kemajuan untuk khususnya di prodi kebidanan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, sehingga mudah-mudahan sampai siang nanti anak-anak kami bisa mengikuti perkuliahan kuliah pakar pada hari ini beserta dosen-dosen dari prodi kebidanan, baik itu S1 maupun D3. Dan anak-anak kami menghimbau tadi Bu Fani sudah menyampaikan bahwasanya tata tertib kuliah pakar ini sudah dibacakan, tentunya anak-anak kami menyimak dengan baik, karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menimba ilmu walaupun masih dalam masa pandemi ini, tapi kita tetap semangat. Baik, mungkin itu saja kata sambutan yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah pakar pada hari ini dengan tema pemanfaatan herbal dalam pelayanan kebidanan saya buka secara resmi. Dan seterusnya kami minta kepada Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ilas Padang, jika pada kesempatan ini sudah bergabung, kami memohon kepada Ibu Ketua Yayasan untuk memberikan sepatah kata atau kata sambutannya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu As sebagai Ibu Ketua Stikes kita telah memberikan arahan dan membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti kita, kuliah pakar bertemakan pemanfaatan herbal dalam pelayanan kebidanan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Arifah Mustika MD, MSI. Sebelum dimulai, saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Ibu Dr. Arifah Mustika MD, MSI, lahir di Kediri, tanggal 15 September tahun 1970. Beliau berasal dari Universitas Airlangga, Fakultas Kesehatan, Program Studi Farmakologi dan Terapi. Jabatan fungsional beliau adalah Lektor Kepala. Beliau beralamatkan di Jalan Puncangan 1, nomor 4, Surabaya. Nomor handphone 087851540939. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1989 sampai 1996 itu menimba ilmu di medical doctor. Pada tahun 2001 sampai 2004 menyelesaikan pendidikan pada Master of Science Peminatan Imunologi. Pada tahun 2008 sampai 2012 menyelesaikan pendidikan doktoral. Pada tahun 2010 menyelesaikan sandwich program pada metodologi riset. Riwayat pekerjaan beliau pada tahun 1998 sampai sekarang
Lecturer Faculty of Medicine Universitas Airlangga 2012 sampai 2015, Secretary of Doctoral Program Faculty of Medicine Universitas Airlangga 2015 sampai 2020, Head of Medicine Research and Community Service Unit Faculty of Medicine Universitas Airlangga 2017 sampai 2020, Head of Pharmacology and Therapy Department Faculty of Medicine Universitas Airlangga 2016 sampai sekarang, National Committee of National Agency of Drug and Food Control Indonesia 2015 sampai 2020, Quality Assurance of Magister Program Faculty of Medicine of Universitas Airlangga 2020 sampai sekarang, anggota Komisi Daerah Saintifikasi Jamu Provinsi Jawa Timur 2020 sampai 2023, anggota Komisi Nasional Saintifikasi Jamu Indonesia 2021 sampai 2025, Secretary of Doctoral Program Faculty of Medicine Universitas Airlangga 2021 sampai 2025, Koordinator Program of Magister Medical Basic Science. Narasumber kita pada hari ini juga telah mengeluarkan paten dengan judul Ekstrak Daun Singawalang serta penggunaannya untuk menurunkan kadar gula darah pada tahun 2019. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Arifah Mustika, MD MSI, untuk menyampaikan materi kuliah pakar kita pada hari ini. Kepada Ibu, disilakan. Terima kasih kepada Master of Ceremony acara kuliah pakar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Stikes dan juga kepada semua jajaran pejabat di Stikes Alifah Padang ini karena telah memberi kesempatan saya ya untuk sharing di sini ya, sharing tentang terapi herbal ya yang merupakan salah satu kompetensi saya di dalam bidang pendidikan. Saya senang sekali ya bisa sharing di sini walaupun kita belum pernah ya ini bertemu sama sekali ya, belum pernah bertemu sama sekali. Dan sebenarnya saya ingin juga ya mengunjungi Kota Padang ya, bertemu langsung dengan semua yang ada di Stikes, termasuk adik-adik yang saya yakin pada pagi hari ini juga cukup bersemangat untuk mengikuti sharing keilmuan tentang pengobatan herbal. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan pandemi ini, maka kita hanya bisa bertemu by Zoom. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain ya kita bisa bertemu offline ya, kalau kondisi sudah memungkinkan. Dengan senang hati Bu kepada ya suatu saat mungkin ya. Kemudian mengenai materi herbal ya, materi herbal itu saat ini memang bukan saat ini ya, sebetulnya sejak dari zaman dahulu pengobatan dengan menggunakan tanaman obat ya yang kita sebut herbal medicine itu sudah sangat berkembang sebetulnya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hanya saja pada masa lampau record atau ketercatatan ya obat herbal ini berkhasiat bagaimana, diberikan kepada penderita yang bagaimana, hasilnya apa, bagaimana efek sampingnya, khususnya untuk di Indonesia itu belum terlalu banyak kita temukan buktinya. Ya kita hanya yang di Indonesia terutama untuk pengobatan herbal itu hanya dari turun-temurun. Oh katanya ini jamu kunir asam itu untuk mengurangi nyeri haid gitu ya. Oh jamu ini untuk jamu bersalin, tetapi catatan resmi apalagi bukti ilmiah yang kita sebut evidence based untuk jamu Indonesia atau tanaman herbal Indonesia itu sangat sedikit ya, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang akademisi ya yang kita yakin bahwa insya Allah tanaman obat itu pasti bermanfaat sesuai dengan yang di Al-Quran ya yang merupakan kitab suci agama saya, bahwa Allah itu tidak akan menciptakan apapun dengan sia-sia di muka bumi itu, di muka bumi ini, walaupun itu hanya seekor lalat ya, yang walaupun kita tahu lalat itu sangat kompleks sekali, sehingga tanaman apapun yang tumbuh di muka bumi itu pasti bermanfaat. Hanya saja kita belum paham
karena keterbatasan ilmu kita sebagai manusia, kita belum mampu ya melihat keluasan ilmu Allah di balik tanaman-tanaman tersebut. Nah, karena kita sebagai akademisi ya, sebagai saintik tentunya kita itu sudah diberi logika berpikir atau tata cara berpikir bahwa apabila kita memberikan treatment kepada penderita harus berdasarkan evidence based. Ya, jadi kita tidak boleh coba-coba gitu ya. Katanya tidak boleh, tapi harus ada evidence based. Sayangnya jamu atau obat herbal di Indonesia itu evidence based-nya masih sedikit. Sehingga di jamu tadi seperti pada kurikulum vitae saya adalah salah satu anggota dari komisi nasional maupun komisi daerah tentang saintifikasi jamu. Apa sih yang dimaksud saintifikasi jamu? Yaitu bagaimana kita melakukan pelayanan, penelitian berbasis pelayanan. Jadi kita memberikan pelayanan kepada pasien dengan menggunakan obat herbal yang sudah ada bukti empirisnya, tetapi menggunakan kepada pasien dengan catatan setiap kita menggunakan treatment tersebut, herbal tersebut, kita harus melakukan records. Yaitu tujuan dari saintifikasi jamu, karena kita untuk memberikan evidence base bahwa obat ini loh aman digunakan, berkhasiat dan bermanfaat. Karena kita punya keyakinan tidak mungkin herbal itu tidak bermanfaat ya. Dan satu lagi mungkin karena kita tahu namanya obat herbal itu reklamenya di media massa ya, bisa mengobati penyakit dari ujung rambut dan ujung kaki, yang hati kecil kita sebagai seorang tenaga kesehatan ya heran. Ini benar atau salah dengan iklan yang demikian booming ya. Nah, kedudukan kita lah sebagai seorang saintifik ya, saintis di sini sebagai tenaga kesehatan berusaha juga meluruskan iklan-iklan yang penggunaan herbalnya sangat luar biasa atau yang kita katakan irasional, tidak rasional. Oleh karena itu kita wajib sebagai tenaga kesehatan juga mempelajari herbal itu, bukan untuk ikut-ikut mengiyakan yang salah, tapi kita berusaha untuk meluruskan, meletakkan pengobatan herbal itu yang tepat. Itu di mana sih di dalam praktek kesehatan, terutama untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia. Nah, kalau obat herbal yang dari luar negeri, kita tahu ada TCM dari Cina, Ayurveda India, kemudian dari Mesir, Yunani, dan dari Jepang, dan Eropa juga, Eropa itu terutama Jerman, Amerika yang mengembangkan penggunaan herbalnya, memang kita kalah dalam hal evidence based dan pencatatan atau perikotan. Ya. Jadi mungkin setelah ini nanti ada keinginan ya, terutama bagi adik-adik nanti ya, untuk mungkin lebih mengembangkan obat herbal kita sehingga dalam tugas akhirnya nanti bisa memberikan melakukan penelitian tentang obat herbal ya pada penderita. Tentu saja kita harus lihat dulu keamanannya supaya bisa memberikan evidence base. Oke. Itu mungkin prolog dari saya. Mohon izin saya akan share screen dan mungkin materi ini sudah dibagikan sebelumnya dalam bentuk PDF. Apakah PPT saya sudah bisa terlihat di screen, di layar? Sudah, Bu. Adik-adik, apakah suara saya cukup jelas terdengar ya? Jelas. Silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya melihat torrent yang dikirimkan oleh pihak Stikes, itu penggunaannya sangat luas sekali. Dan mungkin kalau membahas semua yang ada di Tor, waktunya tidak cukup dan mungkin juga kemampuan kita untuk memahami atau menyerap tentang hal tersebut juga terbatas. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memberikan prolog saja tentang penggunaan tanaman herbal terutama pada wanita pada beberapa masa ya, masa menstruasi, kemudian menyusui dan pada saat nifas. Ya memang semua tanaman herbal ini belum semuanya ada bukti evidence base-nya, tetapi beberapa itu sudah ada uji klinisnya, hanya tanaman tunggal. Sedangkan kalau jamu di Indonesia, nanti kalau kita melihat ya, seperti jamu untuk nifas itu namanya jamu gebyok ya, jamu peluntur itu herbanya ada lebih dari 10-15. Nah itu biasanya yang belum ada evidence base-nya.
Ya, walaupun di Indonesia sudah banyak beredar ya jamu melahirkan ya, jamu menyusui ya, tapi dalam rangka tapi itu semua masih belum semua ada clinical trial-nya. Untuk tanaman herbal, apakah sudah ada kuliah sebelumnya ya, sedikit kuliah tentang tanaman herbal? Untuk adik-adik ini, sudah pernah ada kuliah tentang tanaman herbal atau belum pernah sama sekali? Sudah pernah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kira-kira sudah paham ya posisinya tanaman herbal, obat herbal di Indonesia yang terbagi menjadi jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan sebelum berlanjut, mungkin perlu saya tegaskan ya bahwa di kategori obat herbal itu tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Disetujui atau tidak itu tergantung pada negara tersebut. Kalau di Indonesia tentu saja regulator peredaran obat, baik itu obat senyawa kimia atau herbal dipegang oleh Balai POM, di mana saya salah satu menjadi tim ahli dari komisi tersebut yang akan mereview pemberian izin berbagai tanaman obat ya. Jadi regulasi di negara kita itu menggolongkan sampai saat ini menggolongkan obat herbal itu menjadi 3 kategori. Kategori pertama kita sebut jamu, kategori kedua adalah herbal terstandar, dan kategori ketiga adalah fitofarmaka. Definisi jamu itu adalah aman, ya, berkhasiat, turun-temurun atau secara ada bukti empirisnya tentang keamanan dan khasiatnya. Apa yang dimaksud dengan bukti empiris? Ada catatan bahwa obat tersebut sudah digunakan di negara kita paling tidak 3 generasi. Ada yang mengatakan 8 generasi, ada yang mengatakan 3 generasi, ada yang mengatakan 50 tahun. Jadi yang perlu ditangkap di sini bahwa yang disebut jamu itu sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Ya. Dan sudah terbukti obat itu berkhasiat dan ada keamanannya. Jadi mungkin adik-adik juga bisa menggali dari sekelilingnya obat-obat herbal yang sudah digunakan oleh nenek moyang di sekitarnya, di tetangganya, yang turun-temurun itu dari kakek, neneknya, cicitnya, dari ke atas tersebut. Jadi itu yang disebut jamu. Simbolnya adalah daun, ya. Nanti bisa dicek sendiri. Yang kedua, herbal terstandar, yang digolongkan ke herbal terstandar apabila sudah ada uji cobanya preklinik, yaitu uji coba pada animal model, pada hewan coba, pada misalnya tikus. Misalnya begini, suatu seperti yang tadi tanaman saya tadi yang sudah mendapat paten singo walang, itu kalau saya minta izin edarnya, tapi saya belum produksi ya, izin edarnya itu termasuk digolongkan kepada obat herbal terstandar, karena sudah ada penelitian tentang keamanan dan kekhasiatannya pada hewan coba. Sedangkan fitofarmaka itu kalau obat tersebut sudah ada uji klinisnya, seperti Stimuno, ya. Stimuno itu sudah ada uji preklinisnya pada hewan coba dan dia sudah ada uji pada manusia. Di Indonesia tidak banyak yang fitofarmaka, yaitu hanya sekitar 10 atau 15 atau sekitar 20 ya ada merek, tetapi sayangnya sebagian besar dikuasai oleh Stimuno. Maksud saya begini, Stimuno rasa stroberi, Stimuno itu satu izinnya, tapi sangat sedikit obat-obat herbal yang sudah mencapai fitofarmaka. Kenapa ya? Karena kita tahu uji klinis atau clinical trial itu butuh waktu yang cukup luas dan butuh dana yang hitungannya bukan sudah juta ya, tapi miliar. Yaitu yang menyebabkan kenapa obat herbal di Indonesia itu sedikit yang ke arah fitofarmaka. Nah, nanti dari tanaman obat herbal yang ada di sini, yang saya sampaikan di sini, sebagian besar masih tergolong jamu dan herbal terstandar. Yang ada uji clinical trial-nya itu masih sedikit. Ya. Jadi nanti dalam penggunaannya memang perlu kita pertimbangkan kita mau menggunakan obat ini dengan klaim yang bagaimana dengan mempertimbangkan efek sampingnya. Yang pertama kasus yang sering kita gunakan pada kewanitaan adalah nyeri haid atau dysmenorrhea.
Di mana kalau yang secara empiris dan turun-temurun dan sudah ada beberapa uji klinisnya, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah campuran antara kunir dan asam atau minuman kunyit asam yang sekarang sudah banyak dijual di mana-mana. Termasuk merek Kinanti itu juga salah satunya mengandung kunir dan asam, walaupun merek Kiranti itu tidak hanya kunir dan asam, tetapi yang sudah banyak digunakan itu adalah kunir dan asam, sebuah tanaman Indonesia, tanaman tropis yang dengan sangat mudah kita jumpai di mana-mana. Pembudidayaannya juga mudah ya, tidak sulit, karena ada beberapa obat, misalnya tanaman saya katakan purwoceng. Purwoceng itu memang mudah tumbuh, tetapi yang bisa berkhasiat adalah purwoceng, tanaman purwoceng yang tumbuh di daerah pasir, di daerah kapur. Kalau dia tidak tumbuh di daerah kapur, maka khasiatnya tadi akan menurun. Nah, sedangkan kalau asam dan kunir, ini kalau sampai putri-putri di sini tidak tahu asam dan kunir, ya kebangetan saya bilang ya. Ini sudah dikenal ya, sudah sering digunakan dan merupakan bumbu dapur yang sangat banyak. Tapi ternyata bumbu dapur ini sangat berkhasiat ya. Jadi banyak juga remedium ini bisa digunakan dalam lingkungan rumah tangga. Jadi misalnya ada nyeri haid, cukup kita mencari kunir dan asam, bisa kita gunakan untuk menurunkan nyeri haid kita, atau bisa juga dibuat suatu industri, kita membudidayakan suatu minuman yang namanya kunir asam tersebut. Sekarang dari segi ilmiahnya kita akan melihat bukti saintifikasinya. Kunyit nama latinnya adalah Curcuma longalin atau disebut juga sinonimnya Curcuma domestica Val. Secara alamiah ya, kunyit ini memang dipercaya beberapa penelitian, ini saya sebutkan Olivia, Norton, Lukita, Atmajaya, dan bahkan sekarang sudah banyak lagi karena ini masih agak lama referensinya, itu bahwa kandungan kunyit itu mengandung suatu senyawa aktif yang berfungsi sebagai anti nyeri, ya, sebagai anti nyeri, anti demam, dan juga sebagai anti inflamasi atau keradangan. Sedangkan asam jawanya selain dia berfungsi sebagai anti inflamasi dan antipiretika, dia juga sebagai penenang ya. Kalau zaman saya kecil dulu di Jawa, kalau kita bisulen di kaki, biasanya sama ibu saya atau saudara-saudara itu diberikan bubuk asam jadi asam Jawa yang sudah matang, yang tua, itu dikasih air sedikit, kemudian dibobokkan atau ditempelkan pada bisul tadi, dan biasanya nyerinya itu cekot-cekot kan nyeri ya, berdenyut-denyut merah ya, itu biasanya akan mereda dan beberapa hari kemudian matanya, kalau kita sebut bisulen itu ada matanya, itu akan keluar ya. Kemudian ini khasiat secara umum, dan ternyata ramuan kunyit asam ini juga sudah digunakan ya, sudah ada beberapa uji klinisnya untuk mengurangi rasa nyeri pada dysmenorrhea atau nyeri haid primer, dan sampai saat ini masih dinyatakan aman atau tidak terlihat tanda-tanda efek samping yang membahayakan. Ini adalah kandungan dari kunyit ya. Kunyit kalau yang ini ya, suatu tanaman obat, mungkin di sini saya berikan pendahuluan, ada yang namanya suatu tumbuhan untuk mempertahankan dirinya pasti melakukan suatu metabolisme. Ini tidak hanya berlaku pada manusia, ya, metabolisme itu berlaku pada semua makhluk hidup. Ya, metabolisme baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan melakukan suatu metabolisme untuk mempertahankan diri. Metabolisme itu dibagi menjadi dua, yang disebut dengan metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Metabolisme primer itu wajib, harus selalu dilakukan oleh suatu makhluk hidup supaya dia bisa hidup. Apa yang tergolong dari metabolisme primer yang harus ada kalau tidak ada mati tumbuhannya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Manusia juga harus melakukan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, selain juga trace elemen atau mineral. Yang disebut dengan metabolit sekunder itu adalah metabolisme yang berkembang tergantung pada kondisi lingkungannya.
Jadi kenapa kita kalau mau memilih tanaman herbal itu harus sesuai? Misalnya kunyit ini tidak boleh dipanen saat musim hujan misalnya. Kenapa? Karena pada musim hujan cuacanya, environment sekitar tempat tumbuhnya itu tidak sesuai, ya, sangat lembab, ya, misalnya basah, sehingga pada kondisi tersebut dia tidak akan melakukan suatu metabolisme sekunder yang menghasilkan metabolit sekunder. Sedangkan yang berkhasiat pada tumbuhan itu adalah metabolit sekundernya. Seperti kurkumin, ya, ada kurkumin 1, kurkumin 2, ya. Kemudian ada yang namanya borneol, sineol, singeben, kemudian ada demetoksi, kurkumenol, itu adalah metabolit sekunder. Ya, yang keterbentukannya walaupun biasanya dia tetap ada karena dia akan melengkapi survivalnya dia, tetapi kandungannya itu kadang naik turun tergantung lingkungannya. Misalnya tadi kurkumin, ya, kurkumin itu akan banyak terproduksi pada kondisi yang tidak musim hujan, sehingga panen dari kunyit ini sebaiknya tidak pada musim hujan, karena kalau pada musim hujan kandungan kurkumin dan kurkuminnya itu sedikit. Ya, sehingga tidak optimum. Ada juga misalnya tumbuhan bakau. Bakau itu bisa mengeluarkan metabolit yang bisa digunakan antivirus. Kalau tembakonya itu diserang virus, sehingga pada modifikasi tanaman obat herbal kita kadang menginduksi tanaman-tanaman tersebut supaya ada pada kondisi lingkungan tertentu sehingga dia bisa memproduksi suatu metabolit yang kita inginkan. Asam Jawa kandungannya yang paling banyak, yang selain yang primer tadi adalah silose, ya, kalau ini galaktose, glukose dan arabinose masuk glukosa, metabolisme. Kemudian ada siloglikan, tanin, saponin, ya. Kemudian yang paling sering digunakan di sini adalah siloglikan dan antosianin ini yang berfungsi sebagai anti-inflamasi, ya. Kalau silose dan siloglikan dimanfaatkan di dunia kosmetik, medis, kemudian kurkumin, ya, kurkumin dan antosianin, ya, sebagai kurkumin ini punyanya mana? Punyanya tadi. Ini berfungsi sebagai antiinflamasi dan antipyretika, dan sebagian sudah diketahui mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat enzim siklooksigenase, di mana enzim siklooksigenase ini akan mengubah asam arachidonat menjadi mediator inflamasi, misalnya prostaglandin, leukotrin, ya, yang akan menyebabkan inflamasi dan rasa nyeri. Kemudian tanin, saponin, sequestrin, dan alkaloid ini juga sangat bermanfaat. Tadi asam Jawa punya hal yang punya manfaat lain yaitu menenangkan. Kemudian ini tadi, ya, kurkumin dan antosianin tadi sama ini, ya, hampir sama mekanisme kerjanya, dan ada penelitian lain yang mengatakan bahwa dapat mengurangi kontraksi uterus. Yang kita tahu kalau nyeri haid itu salah satu patofisiologi terjadinya nyeri haid atau dismenore adalah kontraksi dari rahim yang terus-menerus, tidak ada relaksasinya. Ya. Nah, ini kemudian masih tadi, ya, selain ini tadi dikatakan menghambat kontraksi uterus, kemudian akan menghambat pelepasan prostaglandin. Satu lagi, bagaimana minuman tersebut dapat mengurangi kontraksi uterus, yaitu dengan cara kurkumin tadi dapat mengurangi masuknya ion kalsium ke dalam sel-sel epitel uterus. Ya, kita tahu kalau ion kalsium itu masuk ke dalam sel akan terjadi depolarisasi sehingga terjadi kontraksi. Kalau sel tersebut kita hambat, maka sel-sel uterus tersebut, di epitel uterus tersebut tidak bisa kontraksi. Nah, ini adalah clinical trial tadi yang saya katakan bahwa sudah ada beberapa, ya, ini 30 remaja putri yang dinilai memiliki kebiasaan mengkonsumsi kunyit asam, itu ternyata juga keluhannya berkurang, ya. Sedangkan yang tidak mengkonsumsi itu tetap 28 orang tetap mengalami nyeri.
Ya, jadi ini ada suatu penelitian, yaitu bagaimana kita membandingkan 30 orang yang mengkonsumsi dan 30 orang yang tidak mempunyai konsumsi. Ini kebiasaan, jadi dia diminum belum pada saat, tidak pada saat haid, mungkin sebelum haid ya, sebelum menstruasi kan sudah tahu kalau terutama yang regulasinya teratur, itu kemudian diminum dan dapat mengurangi keluhan nyeri haid atau dysmenorrhea. Ini juga penelitian yang dilakukan oleh Saudara Winarso, ya, tentang minuman kunir asem. Ya, ternyata dari 44 responden penelitian, terutama anak kelas 6 SD ini ya, sebanyak 75%-nya dengan tingkat nyeri ringan dan 11 orang atau 25% dengan tingkat nyeri sedang. Jadi dikategorikan ringan dan sedang, itu memang setelah minum kunyit asam itu terjadi penurunan. Sehingga nyeri yang sedang itu menjadi tinggal sedikit ya. Bahkan ada yang sudah tidak nyeri lagi sebanyak 38%. Nah, jadi ini membuktikan bahwa ramuan kunyit asam sudah ada clinical trial-nya, uji klinisnya pada manusia, dan dapat mengurangi rasa nyeri tersebut. Nah, sekarang obat-obat lain yang dapat mengurangi nyeri head ini antara lain bawang putih, ya. Jadi nanti obat-obat herbal ini kebanyakan yang mudah kita dapatkan ya supaya bisa dimanfaatkan, karena dia juga mempunyai efek analgesik seperti paracetamol. Tetapi untuk nyeri haid, khasiat bawang putih untuk mengurangi nyeri haid itu masih pada animal model. Satu lagi jahe merah yang kita sebut dengan Zingiber officinale rose. Ini juga bisa mengalami rasa nyeri, ya, jahe merah saja, ya, mengurangi rasa nyeri. Sudah ada ujinya pada manusia, cuma belum bisa kalau untuk menjadikan fitofarmaka itu harus ada syarat minimal jumlah sampel. Nah, yang saya sebutkan tadi kenapa belum menjadi fitofarmaka, karena sampelnya masih sedikit ya. Kalau untuk fitofarmaka itu harus fase 3 itu sekitar 1000 sampelnya. Nah, itu yang kita katakan berat ya, terutama untuk industri jamu kalau suruh clinical trial 1000. Ya, kalau 100, 200 itu masih ringan ya kalau sudah 1000. Jadi kenapa mereka jarang mendaftarkan menjadi fitofarmaka? Sudah jamu saja. Jamu saja sudah cukup laku gitulah istilahnya. Sehingga kenapa mereka enggan untuk berpaling atau meningkatkan produksinya menjadi fitofarmaka. Jahe merah ya, ini juga sudah ada, jahe merah tadi sudah ada clinical trial-nya ya. Kemudian kandungan kimia dari jahe ini terutama yaitu gingerol yang bisa memblokir prostaglandin. Ini penelitian tentang jahe merah ya sudah signifikan bisa menurunkan, dan jahe merah lebih mudah didapatkan dan bisa disediakan dalam bentuk dekokta. Ya, kalau rimpang itu penyediaan dekokta, nanti mungkin sudah ada pelajaran tentang bagaimana membuat infosa, bagaimana membuat dekokta, bagaimana juga membuat seduhan, ya, maserasi dan sebagainya. Ini masih tentang penelitian tentang hewan, tentang clinical trial, penelitian pada manusia, pada jahe. Ya, kebanyakan cukup dengan menggunakan jahe. Kalau itu sendok makan dari jahe segar ya, dengan 200 cc air hangat. Kalau ini seduhan. Ya. Kalau dekokta ada syarat dan ketentuannya yang berlaku dulu. Ini sudah. Nah, ini adalah beberapa obat herbal yang bisa digunakan, yang sudah ada clinical trial-nya. Yang dimana obat-obat herbal yang ada clinical trial-nya memang tidak semuanya yang ada di Indonesia. Funiculum vulgare atau ada sini banyak, mente peperice ini peppermint, walaupun dia bukan asli Indonesia tapi mudah didapatkan di Indonesia. Tapi kalau Funiculum vulgare ada banyak. Kemudian kalau Zataria multiflora memang bukan tumbuhan asli Indonesia, Valeriana officinalis juga bukan tumbuhan asli Indonesia. Cinnamomum selanicum ya atau kayu manis banyak di Indonesia. Ini Zingiber officinalis, jahe, Matricaria chamomile itu bunga chamomile ya.
bukan tanaman asli Indonesia. Demikian juga dengan Stachys lavandulifolia, kemudian Echinopora platyroba. Kalau Suminum simianum atau kita sebut jinten, itu tanaman asli Indonesia juga banyak ya. Yang Vitek agnus, Asilea ini bukan asli Indonesia. Sehingga yang gampang didapatkan di Indonesia ya ini tadi Phonochelum vulgare, kemudian kayu manis, jahe, ya, kemudian ini jinten, ya. Kalau chamomile banyak sih di Indonesia sama mentai piperidaceae, tapi bukan asli Indonesia. Ini yang kita sebut dengan adas atau Phonochelum vulgare atau bahasa Inggrisnya fennel. Bagaimana mekanisme kerjanya dalam menurunkan nyeri haid? Itu ada dua, yaitu yang pertama dia akan menghambat kontraksi dari uterus, ya, karena dia akan menghambat kerja dari oksitosin dan prostaglandin, di mana kita paham hormon oksitosin itu adalah hormon untuk kontraksi ya pada uterus, dan mediator inflamasi prostaglandin itu untuk menimbulkan rasa nyeri. Kemudian juga dapat memfasilitasi discharge ya, jadi dapat maksudnya dapat meningkatkan pengeluaran dari mensnya, memperlancar menstruasinya, sehingga dapat mengurangi nyeri haidnya. Ini adalah resep dari beberapa ramuan di Indonesia. Cukup mudah, kita cukup beli 3 biji adas, kemudian 3-5 gram. Ya biasanya kita tumbuk sedikit ya supaya mudah ya. Jadi kalau bentuk serbuk itu akan mudah mengeluarkan metabolit sekundernya tadi yang merupakan bahan aktifnya. Kemudian seduh dengan air hangat sekitar 50 ml, diminum sehari sekali. Boleh. Kalau tambah madu, tambah gula itu korigen rasa namanya penambahan. Ini jinten tadi ya, jinten cumin ya, jinten atau cumin bahasa Inggrisnya. Nama latinnya Cuminum ciminum. Dia digunakan untuk penyakit pada saluran cerna, dapat mengurangi nyeri pada menstruasi. Sudah randomized clinical trial ya. Dia menggunakan kapsul yang berisi cumin ya, ekstrak cumin sebanyak 65 mg. Ya, dengan placebo membuktikan 65 mg diminum tiap 8 jam ya. Pembandingnya adalah mefenamic acid atau asam mefenamat atau konstan yang diminum 3 kali sehari. Kalau cuminnya tadi ada yang diminum 2 kali sehari. TID ini 3 kali sehari. Ada yang minum 1 kapsul, ada yang minum 2 kapsul, ada yang diminum 3 kapsul. Hasilnya dapat mengurangi rasa nyeri tidak kalah dengan yang menggunakan asam mefenamat. Ini yang saya sebut bunga chamomile tadi, dia mempunyai efek anti nyeri, anti inflamasi, dan penenang. Ya. Jadi chamomile itu biasanya digunakan juga untuk penenang, untuk anti ansietas, dan untuk bagi pasien yang sulit tidur. Ya ini juga bagus ya, digunakan untuk menenangkan dan meringankan dysmenorrhea. Ini juga Valeriana officinalis, juga bukan tanaman asli Indonesia. Dia juga berfungsi baik akarnya ya, terutama ini digunakan untuk menstruasi dan sedatif. Ini untuk penenang ya. Karena pada orang yang menstruasi memang sering terjadi bad mood juga. Ya kadang mudah marah, tidak nyaman yang kita sebut PMS itu bisa menggunakan obat-obat yang bisa menenangkan, herbal-herbal yang bisa menenangkan, contohnya Valeriana ini atau tadi chamomile. Dia juga bisa mengurangi kontraksi uterus, ya, pada mekanismenya hampir sama tadi dengan mekanisme dari kurkumin ya dan asam jawa tadi. Jadi dengan memblokir masuknya kalsium ke dalam sel-sel epitel uterus. Nah ini kayu manis ya. Kayu manis ini juga menghambat kontraksi sebagai antiinflamasi dan anti nyeri. Mente piperidaceae ya, ini banyak ya sekarang digunakan, cara penyajiannya juga banyak digunakan
dengan seperti seduhan atau teh, ya. Dia juga bisa digunakan untuk mengurangi kontraksi uterus. Cara kerjanya hampir sama, blocking channel kalsium, ya, sehingga tidak terjadi depolarisasi, tidak terjadi kontraksi otot dari miometrium. Dia juga bisa digunakan untuk mengurangi mood yang kurang baik pada saat menstruasi atau PMS, ya. Kemudian sama, ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai emanagogu, ya. Sehingga dia bisa digunakan untuk bagi yang kelainan menstruasi seperti amenorrhea atau hipomenorrhea. Maksudnya yang emanagogu itu memudahkan pengeluaran darah pada penderita-penderita dengan amenorrhea yang mensnya tidak teratur, mungkin kita bisa menggunakan mentai PPRC untuk treatmentnya. Dan ini daun pepaya atau carika pepaya, ini sudah banyak digunakan, penelitiannya masih hanya sampai pada hewan coba. Kalau yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa obat tadi sudah ada sampai uji klinik atau clinical trial. Selanjutnya kita akan pada herbal, ya, pada masa laktasi dan nifas. Mungkin adik-adik kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya melalui chat, ya, atau nanti mungkin ada sesi khusus, ya, tanya jawabnya. Untuk MC saya kurang berapa menit ini waktu yang diberikan saya untuk meneruskan presentasinya. Masih ada waktunya, Bu, 30 menit lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah obat-obat herbal yang digunakan pada masa laktasi atau dan nifas. Nah, kita tahu pada masa laktasi akan mengikuti pada setelah masa kehamilan, di mana pada masa laktasi ini terjadi suatu perubahan, terutama di daerah payudara ibu, sehingga pada payudara ibu itu disiapkan untuk memproduksi ASI. Ya, dan untuk memproduksi ASI kita paham merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks, ya, baik itu antara rangsangan mekanik, saraf, dan berbagai macam hormon sehingga ASI dapat keluar. Ya, proses laktasi itu terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang kita sebut dengan mamogenesis, laktogenesis, galaktokinesis, dan galaktopoiesis. Ya, di mana kita tahu bahwa proses ini sudah berjalan sejak si anak tersebut, si calon ibu tersebut akil balik atau wanita tersebut. Sehingga masa laktasi itu tidak hanya kita perbaiki, ya, pada saat hamil saja atau setelah melahirkan. Justru sekarang itu orang-orang keliru, ya, pada setelah melahirkan baru bingung ngurusi laktasi. Seharusnya masalah laktasi itu bahkan sebelum kehamilan itu sudah harus kita perhatikan. Sehingga kesehatan pada wanita, baik itu remaja, ya, itu sudah harus mulai kita perhatikan. Dan untuk menjaga kesehatan pada masa remaja, salah satunya bisa menggunakan dengan tanaman-tanaman herbal tadi. Nah, ini mamogenesis adalah tahap pertumbuhan kelenjar susu yang berlangsung sejak masa puber dan mencapai pertumbuhan sempurna pada kehamilannya. Merupakan tahap persiapan kelenjar, ya, untuk dapat menjalankan peranan dalam sekresi air susu. Jadi ini mulai puber itu sudah mulai dipersiapkan, tetapi pada masa pregnancy atau kehamilan itu epithelial cell dari mamo ini, dari mama kita atau payudara kita itu akan meningkat 9 sampai 10 kali. Ya. Kemudian selama pregnancy, ya, tisu ini akan distimulasi atau jaringan payudara ini akan distimulasi baik oleh hormon progesteron, estrogen, plasenta laktogen, prolaktin, osteoklas, dan berbagai macam faktor. Ya,
Kemudian faktor yang kedua adalah laktogenesis, adalah tahap dimulai sekresi air susu yang berlangsung sejak berakhirnya kehamilan. Sekresi terjadi saat penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah sampai mencapai keadaan sebelum hamil dan waktu 36 sampai 48 jam postpartum. Ya. Jadi memang kenapa pada wanita hamil itu kadang sudah ada yang mensekresi air susu memang sebelum melahirkan di sini, ini kan hari lahir ya, ini sudah mulai ada proses pembentukan air susu. Nah, ini adalah hormon-hormon yang berpengaruh dalam proses laktogenesis, yaitu FSH, LH, prolaktin, oksitosin, dan hormon plasenta laktogel atau HPL. Yang ketiga adalah galaktopoiesis. Galaktopoiesis adalah tahap pengeluaran air susu secara kontinu untuk mempertahankan kelangsungan proses menyusui. Kelangsungan tahap ini juga kerjasama antara beberapa hormon dan mendapat rangsangan tambahan yaitu pengosongan kelenjar susu ya, di mana rangsangan tadi ada yang internal, adalah yang eksternal. Oleh karena itu di mana refleks menyusui itu harus segera dimulai setelah bayi dilahirkan, ditempelkan pada dada ibunya supaya ada saking refleks itu untuk memudahkan proses pengeluaran air susu tadi. Nah, ini tadi tahap pengeluaran air susu. Nah, sekarang menginjak pada herbalnya, yaitu herbal-herbal apa saja yang digunakan untuk penelitian atau lancar ASI ini yang kita sebut untuk melancarkan ASI tadi. Kalau ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, yang kita sebut sebagai herbal katu, daun katu atau nama latinnya adalah Sauropous androgenus. Bahan aktif dari daun katu ini itu mengandung polifenol, antosianin, karotenoid, ya, asam ascorbat dan tanin. Beberapa sudah bisa mengisolasi senyawanya, yaitu yang disebut dengan 3,0 beta delta glukosil, 1,6 beta delta glukosil kamferol yang disebut dengan GGK, yang dilaporkan juga ternyata memiliki obat sebagai anti obesitas. Ya. Jadi daun katu itu mestinya sangat baik dikonsumsi terutama oleh ibu yang baru melahirkan ya, selain dia bisa digunakan untuk merangsang produksi ASI, ternyata dia juga bisa memiliki efek anti obesitas, jadi bisa membantu ibu tersebut untuk menurunkan berat badannya. Daun katu ini sudah beredar ya, lancar ASI atau apa mereknya banyak dalam bentuk ekstrak, dalam bentuk kapsul. Hanya saja kalau saya lihat juga penelitiannya kebanyakan masih pada hanya sampai hewan coba ya, pada herbal terstandar, belum sampai ke fitofarmaka. 7 senyawa bioaktif yaitu 3 glikosida lignan tadi, kemudian sebuah diglikosida lignan, glukosida megastigmane, dan senyawa glukosida megastigmane. Ya, semuanya ini merupakan suatu metabolit sekunder dari daun katu yang berkontribusi untuk berbagai macam hal. Karena ternyata daun katu itu khasiatnya tidak hanya untuk melancarkan ASI, anti obesitas. Beberapa penelitian juga menunjukkan dia bisa digunakan sebagai anti diabetes. Senyawanya yang banyak yaitu quercetin ya, flavonoid ini. Senyawa flavonoid yang banyak dikandung pada daun katu adalah quercetin, miricetin, luteolin, apigenin, kaempferol. Ya, kemudian juga ada kandungan lain asam fenolat seperti asam klorogenat, asam kafeid, asam ferulat ya, yang terdapat dalam kandungan daun katu tersebut. Nah, ini uji kliniknya sampai apakah sudah ada uji kliniknya daun katu? Ini adalah uji pada hewan coba preklinik.
Studi ini menunjukkan bahwa dapat meningkatkan ekspresi baik gen oksitosin dan prolaktin, ya, di mana gen oksitosin dan prolaktin ini yang akan membantu pengeluaran air susu tadi. Kemudian juga dapat mengakibatkan sirkulasi halus, ya, dari hormon oksitosin yang akan juga membuktikan bahwa daun katu ini berpotensi untuk meningkatkan, ya, produksi air susu. Ini juga, ya, efek laktogogum kalau dikonversi pada manusia sekitar dosisnya nanti 900 mg per hari. Kalau dikonversi dari tikus ke manusia. Sudah ada uji klinisnya, ya, tetapi belum banyak. Nah, ini uji klinisnya, tetapi tetap juga harus ada, diperhatikan ada efek sampingnya yang disebut dengan bronkiolitis obliteran di paru-paru, ya. Bila digunakan dalam jangka waktu lama dan besar, jadi tetap ada efek sampingnya. Nah, ini ada beberapa penelitian, yaitu di Taiwan, yaitu di mana efek sampingnya adalah sesak nafas, ya, sesak nafas ada hubungannya dengan bronkiolitis, ya, pada saluran nafasnya. Dia meminum sekitar 7 bulan. Kemudian ini juga penelitian lain, 178 pasien ini juga terhadap efek samping sekitar kalau digunakan dalam waktu lama terus-menerus 7 sampai 22 bulan baru timbul efek sampingnya. Kalau dilihat dari toksisitasnya cukup aman, jadi dia tidak menyebabkan cacat bawaan atau teratogenik. Ya, walaupun tetap ada toksisitasnya tadi, yaitu berupa bronkiolitis obliteran. Nah, ini salah satu, ya, resep, ya. Daun katuk, daun pepaya, rimpang temulawak, ya, dibuat minum. Tetapi kalau dibuat sayur tadi juga boleh, daun katuk dan daun pepaya. Ini adalah salah satu resep yang biasa digunakan, campuran antara daun katuk dan daun pepaya dan rimpang temulawak, di mana daun pepaya itu juga bisa meningkatkan produksi ASI dan rimpang temulawak akan meningkatkan nafsu makannya tadi. Obat herbal lain yang bisa untuk meningkatkan produksi ASI kita sebut dengan Trigonella venum atau klabet atau fenugreek. Ini memang bukan tanaman asli Indonesia, ya. Tapi uji klinik untuk fenugreek atau klabet ini sudah banyak. Bahkan sediaan ekstraknya berupa pil juga sudah banyak. Jadi dia digunakan sebagai untuk laktogogum karena dia merupakan prokursor juga, ya, dan kaya akan hormon fitoestrogen. Yang digunakan dari tanaman klabet ini adalah bijinya dan dapat meningkatkan produksi ASI, kemudian juga dia digolongkan pada tanaman yang sebetulnya dia termasuk golongan yang tidak beracun atau yang aman, ya. Jadi dia digunakan secara berabad turun-temurun, terutama di negara Eropa sana, ya, Eropa dan Amerika, tapi bukan tanaman asli Indonesia. Kapan efek laktogogum dari klabet ini nampak? Yaitu sekitar 24 sampai 72 jam. Jadi 1 sampai 2 hari setelah memulai meminum klabet ini. Kemudian dosisnya, ya, kalau kurang dari 3.500 mg per hari menghasilkan efek yang bagus, ya. Walaupun ada efek sampingnya, yaitu kadang karena minum tumbuhan ini ada bau yang berbau sirup maple gitu katanya, ya, keringatnya nanti kalau dosisnya kebanyakan. Dosis yang dianggap aman yaitu kurang dari 3.500. Ini adalah apa, ya,
fenugreek ini telah digunakan jangka panjang ya untuk meningkatkan pasokan susu ya. Kemudian juga penggunaan jangka panjang dianggap efek sampingnya juga rendah. Ya, kemudian juga produksi susunya dapat dipertahankan secara terus-menerus. Ini adalah beberapa kandungan dari fenugreek, yaitu berbagai macam vitamin yang banyak terkandung di fenugreek. Sediaannya yang ada ini saya katakan tadi, clabet ini atau fenugreek itu banyak sediaannya berupa ekstrak ya. Banyak digunakan di Eropa, di Indonesia memang jarang ya. Kalau Indonesia ya lancar asli tadi katuk, daun kates ya. Ini saya kenalkan herbal asing ini ya, termasuk herbal asing yang di Indonesia tidak biasa digunakan. Dia termasuk obat yang generally recognized as safe, jadi sangat rendah risikonya. Tapi tetap juga efek sampingnya, terutama kapan kita waspadai kalau penderita tersebut alergi terhadap kacang. Ya, pada kacang karena dia termasuk golongan kacang-kacangan. Yang kedua, kalau penderita diabetes yang mudah terjadi hipoglikemia karena fenugreek atau clabet ini dapat menurunkan kadar gula darah. Nah, kalau yang pada penderita asma perlu diwaspadai karena apa? Karena fenugreek tadi bisa menginduksi terjadinya alergi. Di interaksi obatnya tadi ya. Nah, dosis obat fenugreek dianggap sebagai stimulan rahim ya. Fenugreek telah digunakan untuk membantu dan menginduksi persalinan dan dianggap sebagai emmenagogue. Ya, jadi dia bisa digunakan pada kehamilan trimester 3. Jadi sudah mau melahirkan itu boleh, kalau memang kontraksinya kurang kuat kita bisa menggunakan fenugreek. Tetapi karena dia bersifat dapat menstimulasi, hati-hati penggunaannya. Kalau trimester 3 belum waktunya melahirkan, belum waktunya induksi, ya jangan diberikan. Khawatir terjadi kontraksi tadi. Tetapi kalau itu sudah mau kontraksi, untuk meningkatkan bisa menggunakan fenugreek. Ya ini tadi. Apakah fenugreek ini mempengaruhi ASI? Ya. Nah ini sampai hari ini tidak ada bukti yang cukup bahwa bayi akan berpengaruh, ASI akan berpengaruh negatif pada bayi pada ibu yang mengkonsumsi fenugreek. Ya. Kecuali itu tadi ya, kecuali kalau ada alergi terhadap fenugreek atau kacang-kacang. Nah, jadi ini fenugreek nah ini untuk teh yang mudah, kalau mau ya teh fenugreek tadi menggunakan 1 sendok teh biji fenugreek, kemudian masukkan dalam air mendidih ya selama 15 menit atau lebih. Ini fenugreek tadi. Nah, ini tadi yang campurannya katu ya, yang tadi fenugreek kan obat herbal asing ya, sekarang kembali ke herbal Indonesia, daun pepaya. Daun pepaya dilakukan banyak penelitian ya, membuktikan bahwa daun katu, daun pari, daun pepaya merupakan suplemen yang merupakan tanaman tradisional dan memiliki potensi meningkatkan produksi susu. Sehingga sering digunakan dijadikan sayur jadi satu sebagai makanan tambahan untuk ibu-ibu yang menyusui. Dan ternyata daun pepaya memiliki rata tertinggi dibandingkan daun katuk dan daun pari. Ya, justru daun pepaya itu bagus untuk meningkatkan produksi air susu. Nah, sekarang untuk daun pepaya sendiri, daun pepaya kita tahu mengandung enzim papain, digunakan untuk memecah protein yang dimakan, dan sering kita gunakan juga kalau kita mau bakar sate, mengumpulkan daging ya, karena dia bisa memecah protein. Ya, itu yang kemudian juga daun pepaya mengandung kalium, kemudian juga dapat menyebabkan perubahan suasana hati menjadi lebih baik ya, karena kalium itu akan meningkatkan rasa bahagia dan berpikir positif. Karena kita tahu mestinya sudah dipelajari bahwa pengaruh ASI pada banyak tidaknya ASI itu keluar pada ibu hamil, pada ibu menyusui juga tergantung pada faktor psikis. Nah ini beberapa ujinya
sudah dilakukan uji clinical trial oleh uji klinik walaupun jumlah pasiennya tidak banyak. Ya memang yang daun pepaya itu dianggap lebih baik dalam meningkatkan produksi ASI dibandingkan dengan daun katuk. Nah, ini yang terakhir adalah nifas. Nifas merupakan proses alamiah yang terjadi pada wanita setelah persalinan yang berlangsung kira-kira 6 minggu. Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan fisiologis, yaitu perubahan fisik, kemudian terjadi involusi uterus dan mengeluarkan lochea atau perubahan psikis ya. Kita tahu ada yang namanya baby blues syndrome itu ya, mempengaruhi psikis ibu dan juga mempengaruhi laktasi. Nah, ini yang jamu nifas atau jamu bersalin ini belum ada bukti ilmiahnya secara keseluruhan ya. Coba kita lihat. Tapi ini sudah beredar di Indonesia. Ya, ini namanya jamu kepiokan ya. Nah, ini kalau seperti tadi ya asam ya, kemudian daun kates ya. Ini kalau satu-satu, ini penelitiannya sudah ada. Penelitiannya satu daun ceplukan, coba Anda browsing. Tetapi dalam satu ramuan, ini memang belum ada penelitian jamu kepiokan ini. Daun kates gantung ya, tadi 1 lembar. Daun kates sendiri meningkatkan produksi ASI. Daun sinom ya, daun asam. Sudah ada penelitiannya, kemudian daun beluntas, kemudian daun lampis, daun sambiloto, daun tapak liman, daun ceplukan, daun krokot, daun teter, asam kawak, kunir ya, kalau gula Jawa ini korigennya, rasanya boleh iya boleh tidak. Nah ini adalah jamu-jamu kepiokan yang digunakan untuk meningkatkan, mengembalikan kesehatan pada ibu yang baru melahirkan. Caranya sederhana, tanaman ramuan tadi yang banyak tadi ya, ditumbuk halus ya. Kalau dulu ditumbuk halus, kalau sekarang nggak usah pakai tumbuk ya, sekarang langsung masuk mesin blender ya. Di blender bersama-sama ya, diminum sehari 2 kali, setengah gelas. Untuk menambah kesuburan badan dan untuk merangsang produksi ASI. Maksudnya kesuburan badan ini bukan untuk menggemukkan, tapi untuk meningkatkan kesehatannya. Karena kita tahu ibu habis melahirkan itu memang capek ya, tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah jamu adem-adem. Isinya apa? Daun sinom, kunir, temulawak, gula asam, gula Jawa, asam kawak atau asam Jawa tadi, jeruk nipis ya. Kalau gula Jawa, jeruk nipis, ini anunya perasanya. Tapi yang digunakan adalah daun sinomnya, rimpang kunir ya, dan asam, kunir asam tadi. Namanya jamu adem-adem, di mana kunir asam tadi berguna untuk menurunkan kontraksi ya, supaya kontraksi uterusnya tidak menyakitkan dan juga dapat mengurangi rasa nyeri. Caranya gampang, semua bahan dicuci, kemudian ditumbuk, diperas, disaring. Yang ini namanya pemipisan ini. Jadi dia tidak tidak direbus, cukup disaring tadi. Diminum sehari sekali 1 gelas. Manfaatnya tadi sama untuk menyegarkan badan. Ini peluntur, membersihkan darah setelah melahirkan. Kayu angin, temulawak, kayu ules, suprantu, pulosari, zungrohab, kapulogo, kedawung, cabai, kunir, ceplikan, biji anyang, dan adas. Ini semua bahan dijadikan satu. Kalau peluntur ini tidak diperas ya, tapi dia disangrai tadi, disangrai, kemudian dihaluskan, terus dibuat seperti serbuk gitu loh, serbuk, kemudian diseduh seperti teh lah. Itu jamu peluntur. Nah, inilah ada satu lagi yaitu galian rapet. Isinya temulawak, pinang atau jambe, majaan, kayu majaan, kemudian kayu rapot, kunci pepet, daun sirih, jolawe, jokeling, suprantu, kayu ules, delima putih, dan cung pandan. Ini juga dijadikan satu, dilumat ya, diayak menjadi bubuk, kemudian dia dibuat butir-butir kecil.
kemudian diminum. Nah, cuma penelitian ujinya baik pada hewan coba itu belum ada sampai sekarang. Baik pada hewan coba, ya kalau tapi pada manusia itu bisa digunakan, sehingga sebetulnya untuk mengumpulkan evidence base kita bisa mencari yang ibu-ibu yang habis melahirkan kemudian mengkonsumsi obat ini, kita ikuti terus. Ya, bagaimana perkembangannya setelah minum, apa itu galian rapat, apa pluntur, ya. Apakah tingkat kesehatannya itu lebih bagus daripada yang tidak melakukan usaha sama sekali. Ya, alhamdulillah mungkin kuliah pengenalan tentang obat herbal pada wanita, yaitu menstruasi, pada masa menstruasi, masa menyusui, dan masa nifas. Monggo saya serahkan waktunya kembali ke moderator. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sama-sama sudah kita dengarkan paparan materi dari Ibu narasumber kita yang dari Ibu Dr. Arifah Mustika MD MSI. Sangat-sangat bermanfaat sekali Ibu materinya, karena sesuai juga dengan visi misi prodi kita Bu. Ya. Semoga materi ini juga bisa menambah wawasan juga ya bagi ibu-ibu dosen untuk melakukan riset sesuai visi misi prodi. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya kita buka tanya jawab pada kuliah pakar ini dengan 3 pertanyaan. Kami persilahkan kepada para peserta, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen untuk bertanya pada sesi ini dengan 3 pertanyaan. Silakan dengan mengklik raise hand pada meeting Zoom hadirin semua. Mohon izin sebentar, nggih, saya mencari alat tulis dulu untuk mencatat pertanyaan, nggih. Bentar. Ya, baik Ibu. Ada 1 ya dari Gesturi Elga. Ada lagi? Yang pertama Gesturi Elga, yang kedua Hidamel. Satu lagi mungkin ada dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Ya, silakan moderator. Baik Ibu, sudah ada 2 yang ingin bertanya Bu. Yang pertama mahasiswa kita Gesturi Elga, yang kedua Hidamel. Dipersilakan dulu Gesturi Elga. Silakan untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya ingin bertanya. Saya Gesturi Elgasari dari Prodi Pendidikan Profesi Bidan Stikes Alifah Padang. Saya ingin bertanya Bu, karena ada masyarakat yang menyebutkan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi kunyit asam itu dapat menyebabkan kurangnya kesuburan wanita Bu, yaitu keringnya peranakan. Apakah itu? Ya, terima kasih Gesturi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kita tanya dulu, buka pertanyaan dulu Bu, atau langsung dijawab? Buka pertanyaan aja dulu, nanti siapa tahu pernyataan satu dengan yang lain kalau terhubung nanti kan jawabnya sekalian. Ya, baik Ibu. Silakan yang kedua Hidamel, disilakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hidamel dari S1 Pendidikan 1 Profesi Bidan. Mau bertanya, Bu, bagaimana dengan ibu yang menyusui? Apa yang menjadi penghambat proses pembentukan ASI dan bagaimana cara mengatasinya? Serta apa obat pelancar ASI secara alami yang kita berikan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Hidamel. Ada lagi satu? Fuja Alia, silakan Fuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari S1 Profesi Bidan. Baiklah Bu, saya akan menanyakan, jelaskan bagaimana pengaruh konsumsi ekstra daun katuk terhadap kecukupan ASI pada ibu menyusui. Terima kasih. Ya, terima kasih Fuja. Baik, sudah terkumpul Ibu 3 pertanyaan. Maaf tadi Fuja tadi pertanyaannya kurang bisa tertangkap, maaf agak. Ya, bagaimana pengaruh konsumsi daun katuk ya terhadap kecukupan ASI pada ibu? Oke. Terima kasih pada Adik Gesturi, Hidamel, dan Fuja atas pertanyaannya ya. Jadi memang obat herbal ini tadi, jadi kalau ada yang mengatakan obat herbal itu aman karena tidak ada efek samping, gitu ya. Pernyataan itu saya anggap salah ya. Kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada satupun satu bahan aktif yang hanya memiliki satu macam obat, satu macam khasiat. Ya, artinya suatu senyawa aktif itu biasanya memiliki dari satu macam efek, di mana salah satu efeknya itu mungkin tidak menyenangkan atau berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa senyawa aktif tersebut atau bahan tersebut tidak mempunyai efek samping, berarti saya bisa menunjukkan ada bahan yang tidak berkhasiat. Ya, sama juga berarti penggunaan obat herbal itu juga seperti pisau bermata dua, yaitu dia sama itu dengan tidak hanya obat herbal ya, tapi obat senyawa kimia juga, bahwa selain dia berkhasiat juga ada efek yang kurang menguntungkan atau kita sebut efek samping. Jadi dalam pengobatan herbal, kenapa kita harus yakin dulu keamanannya? Karena kita tahu ada efek sampingnya. Nah sekarang cuma efek sampingnya apa? Apakah efek sampingnya termasuk bahaya atau termasuk yang aman? Tadi kan ada kategorinya ya, GRAS tadi ya, termasuk yang paling aman, ada yang level berapa, kemudian harus diberikan dalam jangka waktu seperti ini daun katuk tadi kalau lebih dari 22 bulan, itu secara terus-menerus dikonsumsi bisa memberikan efek samping. Nah pertanyaannya demikian juga dengan ramuan kunyit asam. Ramuan kunyit asam itu adalah ramuan turun-menurun yang sudah diberikan pada yang diturunkan oleh nenek moyang kita, dan sampai saat ini belum ada bukti efek samping yang bersifat levelnya tinggi gitu ya, toksisitas tinggi. Misalnya seperti teratogenik itu mempengaruhi kehamilan atau bisa menyebabkan itu tadi kandungan kering ya, atau mandul itu ya namanya ya, itu tadi ya. Jadi belum ada sampai ini bukti yang membuktikan itu. Nah, bukti empiris ini juga harus kita lihat evidence base-nya tadi. Evidence base tadi menunjukkan bahwa ramuan kunyit asam itu kan dikonsumsinya tidak tiap hari terus-menerus dalam jumlah dosis tinggi. Tapi digunakan pada saat kita sedang berada dalam keluhan, misalnya nyeri haid atau sebagainya. Sehingga digunakan pada dosis yang secukupnya. Jadi perhatikan dosis dan cara penggunaan. Nah itu, kalau digunakan dengan cara dosis dan cara penggunaan yang tepat, tidak akan menimbulkan efek samping yang signifikan atau yang berbahaya. Misalnya ada efek samping nyeri lambung, ya mungkin saja pada orang-orang yang mempunyai kerentanan terhadap kerentanan terhadap lambungnya. Misalnya saya ini makan pedas tidak apa-apa, asam tidak apa-apa, tapi jangan jeruk.
karena kecut yang ada di jeruk itu menyebabkan saya nyeri lambung. Sehingga untuk konsumsi vitamin C, saya tidak suka mengkonsumsi jeruk untuk memenuhi kebutuhan vitamin C saya. Saya lebih suka mengkonsumsi jambu biji. Jambu biji itu kandungan vitamin C-nya tinggi, tapi rasa masam di jambu biji tidak menyebabkan nyeri perut saya. Ya, jadi itu tadi asal digunakan dengan dosis dan cara waktu yang benar, tidak menimbulkan efek samping yang signifikan. Maksud saya tergantung obatnya tadi kan, kalau kunyit asam dianggap aman. Jadi mungkin adalah istilah itu ada juga mungkin ya faktor kebetulan suka mengkonsumsi kunyit asam karena kunyit asam itu enak kok ya, sering kita minum. Diminum sehari sekali itu menurut saya tidak masalah sebetulnya ya. Sebagai minuman asal dosisnya tidak berlebihan. Setiap minum selalu kunyit asam gitu ya, mungkin akan terjadi efek samping. Tapi kalau diminum ya tidak apa, seperti halnya nasi saja. Nasi itu kalau kita konsumsi berlebihan juga akan menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, saya tadi katakan bahwa menyusui itu suatu proses yang harus kita kita perbaiki atau kita sudah harus kita awali sejak sebelum menikah ya. Sejak saat mulai haid, itu pada kesehatan remaja sudah harus kita perhatikan supaya pembentukan kelenjar susu tersebut bisa optimum, di mana pembentukan kelenjar susu akan lebih optimum juga pada saat ibu itu hamil. Sedangkan produksi air susu, dia bisa keluar atau tidak hanya faktor fisik saja, fisiologis tapi psikis. Karena psikis akan mempengaruhi hormon kortisol, di mana hormon kortisol nanti itu akan mempengaruhi produksi dari oksitosin dan prolaktin. Kita tahu hormon kortisol itu akan tinggi kalau ibunya atau orang tersebut stres, ya, sehingga dia perlu diturunkan. Nah, tadi obat-obat yang tadi, bahkan termasuk kunyit asam tadi, salah satunya juga bisa menenangkan si asam tadi. Sedangkan untuk yang menyusui tadi, secara harus dikuatkan secara psikologisnya tadi kan juga yang mempengaruhi pengeluaran air susu, selain kelenjar susunya tersebut kan rangsangan, di mana rangsangan tersebut ada rangsangan internal, di mana rangsangan internal tadi ada hubungannya dengan psikis, dan rangsangan eksternal berupa hisapan bayi. Sehingga menurut saya, orang itu kan menyerah ya kadang ya, banyak pasien saya itu menyerah karena pada awal-awal melahirkan itu bayinya itu kan enggak, produksi air susu itu kan kurang ya, jelas lah ya. Sehingga ketika disusui awal-awal itu bayinya pasti nangis, termasuk anak saya ya. Pasti nangis karena belum keluar ASI-nya. Tapi kita harus telaten untuk memberikan rangsangan supaya bayi itu menghisap, refleks hisap itu akan menyebabkan tadi kortisol menurun dan sebagainya tadi, sehingga hormon prolaktin, oksitosin juga akan meningkat. Kemudian konsumsi daun katu. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa ada daun katu, daun pepaya merupakan tanaman herbal Indonesia yang dapat meningkatkan produksi ASI. Nah, daun katu itu sudah sampai pada uji klinis, walaupun untuk jenis yang beredar itu masih pada kategori herbal terstandar. Jadi sudah dianggap bisa meningkatkan produksi ASI tadi. Tapi ya tetap itu juga harus dibarengi dengan usaha-usaha yang lain. Bisa kita menggunakan yang sudah tersedia atau kita menggunakan dalam bentuk konsumsi sehari-hari sayur. Cuma kalau saya bayangkan kalau sayur mungkin akan bosan dan terkesan bulking atau ya, karena mungkin harus menghabiskan satu mangkok penuh. Kalau saya lebih praktisnya enak menggunakan yang tablet kapsul, walaupun yang untuk sayur ya tetap, tapi kan tidak harus menghabiskan sekian banyak tadi. Mungkin itu untuk sementara, moderator. Baik Ibu, terima kasih Bu atas arahan jawabannya. Tadi sudah dijelaskan juga dari Ibu narasumber, pertanyaan dari Gesturi, Hidamel, dan Puja Alia. Jadi belum ada ya Bu ya efek samping yang terlalu tinggi mengenai kunyit dan konsumsi kunyit yang terlalu banyak gitu ya Bu ya. Kemudian untuk
pengaruh dari ASI itu bukan fisik saja, tetapi dari psikologis juga. Dan daun katuk ini juga sudah ada uji klinis, ya Bu ya. Tetapi untuk konsumsi masih dalam herbal terstandar. Nah, baik hadirin semua, kita untuk selanjutnya kita dapat kita simpulkan ya Bu ya, materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kuis, yang pertama itu penggunaan tanaman obat pada menstruasi, menyusui, dan nifas. Itu untuk herbal itu ada 3 macam, itu ada jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, kemudian ada pun beberapa penggunaan obat pada menstruasi untuk mengurangi nyeri head, itu seperti kunir dan asam, bawang putih, jahe merah, adas, jinten, kayu manis, ya. Kemudian daun mint, daun pepaya. Kemudian untuk masa laktasi kita bisa menggunakan daun katuk, biji kelabet, daun pepaya. Tetapi kalau biji kelabet ini belum ada di Indonesia ya Bu. Kemudian untuk nifas kita punya ramuan jamu dengan bahannya seperti daun kates, daun sinom, daun tapak liman, gula jawa, kunir, jeruk nipis, temulawak, dan lain-lainnya. Nah, demikian kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Untuk kuis, selanjutnya kita kuis. Untuk kuis ini, silakan saudara buka link. Ya, sudah di-share, bisa kita lihat di-share di link menti.com. Silakan hadirin semua mahasiswa ya, untuk mengisi link melalui link menti.com dengan kode login 6487786. Silakan saudara masukkan nama asli. Mahasiswa silakan mengisi kuis.
Baik, hadirin semua sudah banyak yang bergabung di kuis. Kita mulai kuis pada hari ini. Pada kesempatan ini, kuis kita mulai. Siapakah narasumber kita pada kegiatan kuliah pakar hari ini? Pertanyaan kedua. Pada pertanyaan pertama, yang paling cepat adalah Dwi Anjani Praja. Kita lanjut soal kedua. Apakah tema dari kegiatan kuliah pakar pada hari ini? Hebat semua ya. Benar semua. Kita lihat ya, siapa yang paling cepat menjawab soal pertanyaan nomor 2. Masih oleh Dwi Anjani Praja. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berasal dari universitas manakah narasumber kita hari ini? Oke. Ada 3 orang yang salah dan 18 orang yang benar. Kita lihat ya, siapa yang paling cepat menjawab soal nomor 3. Pemenangnya adalah Dwi Anjani Praja. Yang kedua, Gesturi Elgasari, dan yang ketiga Debbie Mutia. Selamat kepada para pemenang kuis hari ini. Untuk dopresnya nanti akan kita kirimkan oleh panitia. Baik, acara selanjutnya, sebelum kita memasuki pembacaan doa, kita persilahkan kepada Ibu narasumber untuk memberikan 1 patah atau 2 patah kata untuk prodi profesi bidan Stikes Alifa Padang. Kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya senang bisa berbagi pengetahuan di sini ya. Dan saya berharap mungkin ke depan bisa ada kerjasama, terutama dalam hal penelitian ya. Karena mungkin adik-adik di sini nanti banyak ya, pasiennya pasti kan ibu melahirkan, Bu Teki, Bu Nifas ya. Iya. Wanita dengan nyeri haid itu mungkin akan lebih suka ke bidan mungkin ya daripada ke dokter laki-laki mungkin seperti itu ya, dan juga bisa memberikan edukasi beberapa tadi beberapa obat herbal kita tadi itu sangat mudah ditemui
ya, sehingga bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama tentang bagaimana sih penggunaan ya. Jadi saya katakan tadi tidak ada obat yang aman 100%, pasti ada ketidakamanannya atau efek sampingnya, tergantung pada dosis, cara dan waktu pemberiannya. Dan bagaimana pengolahannya itu mungkin perlu. Seperti saya katakan tadi, mungkin kalau empon-empon itu diambil pada musim hujan, kandungannya akan kurang. Kandungan metabolitnya dibandingkan dengan yang diambil pada musim kering, seperti itu. Juga itu penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, saya kira saya senang lihat semangat adik-adik ini ya, dan semoga kedepannya herbal kita menjadi lebih maju dengan bertambahnya evidence base dari hasil penelitian adik-adik ini. Saya kira cukup itu, moderator. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Puja Alia, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman serta pada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan mengadah kedua tangan kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana wala tahmil alaina isyran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansuruna alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wali walidaina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan kuliah pakar S1 profesi kebidanan. Kuliah pakar ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puja Alia. Selanjutnya, foto bersama. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan video pada meeting Zoom masing-masing. Sudah, Bu? Baik. Dengan kode saya ya, Bapak Ibu mahasiswa. Senyum, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Baik, terima kasih
Alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alifah. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Erwani. Terima kasih Bu Erda. Ibu-ibu semua, Ibu Nana. Terima kasih Ibu As dan ibu-ibu yang lain. Ibu yang lain. Terima kasih. Mahasiswa semua terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Ibu teman-teman panitia. Kita secara. Untuk mahasiswa jangan lupa isi absen ya. Link absennya. Iya, Bu. Iya, Bu. Waktunya cuma 10 menit ya. Silakan diisi absennya.